Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Rianti dari AS 4C. Ini hafalan hadis ahkam 2 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan yang pertama yaitu tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun haqqu 'alallahi azza wa jalla aunuhumul mukatabul ladzi yuridu ada'a wan nikahul ladzi yuridul afafa wal mujahidu fi sabilillah. Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang merupakan hak atas Allah yang membantu mereka, yaitu sahaya yang mengadakan perjanjian pembebasan dirinya yang ingin menunaikan kewajibannya, orang yang menikah yang ingin menjaga kesucian dirinya, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua yaitu tentang khitbah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza khataba ahadukum mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kamu melamar perempuan, maka ia bisa memandangnya bagian tubuh yang diperbolehkan yang dapat mendorongnya untuk menikahi perempuan tersebut, hendaklah ia lakukan. Yang ketiga yaitu tentang walimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aghlinu hazanika wa daribu alaihi bil ghirban. Dari Aisyah telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah berita pernikahan, selenggarakanlah di masjid dan bunyikanlah rebana. Yang keempat yaitu tentang penyusuan. Bismillahirrahmanirrahim. Anu Ummi Salamata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu minar rada'ati illa ma fataqa am'a fi sadai wa kana qabla al-fitami. Artinya yaitu dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak haram karena penyusuan kecuali yang membekas di perut, yaitu sebelum anak disapih. Yang kelima yaitu tentang talak. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadul halali ilallah ta'ala talaku. Artinya dari Abdullah ibnu Umar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Yang keenam tentang dakwah dan kesaksian. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a nasu dima'a rijalan wa amwalahum walakinnal yamina 'alal mudda'u alaihi. Dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang diberi kebebasan untuk menuduh atau tuduhannya diterima, maka akan banyak manusia membuat tuduhan atas darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah itu atas tertuduh. Yang ketujuh yaitu tentang peradilan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr ibn al-Asi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iza hakamal hakmu fajtahadu summa asoba falahu ajrani wa iza hakama fajtahada akhta summa akhta falahu ajru. Dari Amr bin As bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hakim bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan kebenaran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia keliru, maka ia mendapatkan 1 pahala. Yang ke-8 yaitu tentang warisan. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza stahallal mauludu warisa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayi yang lahir menangis ia sudah menjadi ahli waris. Yang ke-9 adalah yaitu tentang nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman an yudayya aman yakutu. Rawahu Nasa'i wa huwa inda Muslimin bil lafzi an yakhbisa amman yumliku kutahu. Dari Abdullah ibnu Amru radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan berdosalah bagi orang yang menelantarkan orang yang wajib diberi makan. Hadis riwayat Nasa'i, lafaz dalam Muslim, berdosalah bagi orang yang menahan makanan yang ke-6 tentang dakwah dan kesaksian. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a nasu dima'a rijalan wa amwalahum walakinnal yamina 'alal mudda'u alaihi. Dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang diberi kebebasan untuk menuduh atau tuduhannya diterima, maka akan banyak manusia membuat tuduhan atas darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah itu atas tertuduh. Yang ke-7 yaitu tentang peradilan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr ibn al-Asi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iza hakamal hakmu fajtahadu summa asoba falahu ajrani wa iza hakama fajtahada akhta summa akhta falahu ajru. Dari Amru bin As bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hakim bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan kebenaran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Jika ia keliru, maka ia mendapatkan 1 pahala. Yang ke-8 yaitu tentang warisan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza stahallal mauludu warisa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayi yang lahir menangis ia sudah menjadi ahli waris. Yang ke-9 adalah yaitu tentang nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman an yudayya aman yakutu. Rawahu Nasa'i wa huwa inda Muslimin bil lafzi an yakhbisa amman yumliku kutahu. Dari Abdullah ibnu Amru radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan berdosalah bagi orang yang menelantarkan orang yang wajib diberi makan. Hadis riwayat Nasa'i, lafaz dalam Muslim, berdosalah bagi orang yang menahan makanan yang